Hmm. Mas Abed itu nanyain apa yang di Telegram yang railway itu orangnya kenapa? Ini sebetulnya si orang ini dia itu bikin artikel wiki, maksudnya wiki OSM ya, itu tentang Hmm. tagging Open Railway Map di Indonesia. Itu Open railway map. proposalnya dia, ah, maksudnya tagging untuk berkereta apian lah gitu. Hmm. Kalau Terus saya terus. lihat-lihat proposal dia bagus gitu, cuman kok nggak bilang-bilang gitu loh. Karena Apa nama apa nama yang tagnya? pertama kali yang pertama kali bikin tagging untuk persinyalan kereta api kan saya sebetulnya. Ya Hmm. waktu itu tertakut layarnya di stasiun Bekasi. Terus beberapa waktu kemudian, baru-baru ini sih, lebih tepatnya bulan ini muncul itu. Apa saya kasih linknya coba ya? Coba coba minta linknya. Boleh. Siapa nama Wiki akunnya? Nama akunnya Taga San Pedro Ako. Itu tuh namanya mirip nama Filipina ya? Taga. Iya itu Taga San Pedro Ako. Iya itu orang Filipin kayaknya. Kayaknya dia ada di ini deh, ada di apa di grup OpenStreetMap Asia mungkin kali ya. Oh gitu ya. Iya. Untuk si, Wiki Open Railway. Hah? Ini dia yang bikin. iya, Yang bikin page-nya. heeh. Awalnya saya kira Bang Naufal kan, karena dia cukup aktif juga di railway begini. Ternyata bukan, ternyata si Taga San Pedro Ako ini. Lengkap banget. Ini emang foto-foto yang di sini di Indonesia semua. Iya, nggak tahu Oh apa iya, mungkin dia juga betul-betul. juga suka ke Indonesia ya. Kemungkinan dia orang asing tinggal di Indo kayaknya deh. Kemungkinannya. Bisa jadi ya. Ini kayak lengkap banget dokumentasinya. This page details how to take Indonesia railway infrastructure such as track, signal, or signage. Dia bikin ini dalam bahasa Inggris berarti dia orang asing. Kalau orang Indonesia Mm-mm. harusnya dia bikin bahasa Indonesia gitu biar kita bisa paham juga. Based on Dutch Tapi ada rules. salinannya juga dalam bahasa Indonesia. Ada. Tapi Mana? tapi baru baru setengah tertranslate gitu loh. Oh iya, dia orang orang asing ini mah. Aslinya Inggris ini. Ntar coba kita cek misalkan apa misalkan sign traffic direction signal. Lengkap cuy. Railway railway signal main ID, railway signal main form. Ini dia detail banget ngasih panduannya. Iya, sebetulnya itu dari apa ya, pertama-tama yang masukin kayak gitu tuh saya dulu gitu. Tapi nggak yang, kalau yang stage-nya nggak seperti itu gitu. Mungkin Hmm, sumber dia itu yang di Wikipedia yang lain gitu, yang persinyalan dan sebuah kereta api di Indonesia. ada emang dokumentasi yang kayak gitu di Wikipedia. Ada, itu baru saya kirim linknya di chat. Jadi itu memang sangat lengkap sih yang dokumentasi di Wikipedia itu. Terus jalan sembuh, oh iya lengkap juga ini. Screenku kelihatan kan? Iya, kelihatan-kelihatan. Oke. Oh, ya sih lengkap. Ya, tapi cara dia mentranslate itu ke dalam bentuk teks itu apakah itu berdasarkan eh maksudnya kan ada definisi-definisi yang baku gitu ya di OSM ya. Misalkan kalau signalman shape ini untuk apa? Udah dicek aku nggak paham juga sih. Ini emang pakai kayak gini ya, teks kayak gini. Aku nggak paham juga sih ini untuk apa. Iya, iya memang emang begitu sih. Ribet juga ya. Bentukannya memang begitu untuk taggingnya. Nah, maksudnya tuh gini. Kalau misalkan nanti bisa reach ke dia, mending Hmm. kita kita ini, misalkan saya Bang Naufal tuh apa
diskusi lah sama dia tentang ini, tentang wiki ini maunya digimanakan, diisi dengan apa saja gitu. Iya, lagi bahas pemetaan persinyalan nih Bang Nova. Sekalian itu aja, sekalian minta di apa? Tadi kayak semacam bukan training sih, lebih ke tadi yang menyamakan persepsi kan. Memakan Tag-tagnya persepsi ya. kira-kira yang akan dipakai yang mana. Jadi Heeh. ini tuh emang existingnya udah kepake kan. Maksudnya dia nulis ini tuh emang tag ini tuh ada di salah satu rel-rel Indonesia kayak gini contohnya kan. Ya Yang di sebenarnya baru di stasiun Bekasi aja sih. Oh serius? Nggak di Sementara semua. sisanya belum. Coba ya. Coba. Tes, tes. Ya Eh, karena saya baru baru mulai itu merintis tagging railway signal ini. coba aku cek di overpass ada nggak tag-tag ini. Itu saya masukin juga di Padalarang, Cicalengka. Oh, pada ladang Ya. mulai ada ya. Oke. Nah, Railway Signal Made. tuh kan di Baru di Bandung banyak. baru di Terus Bandung. saya Ya Bandung mulai ada. Itu itu Bang saya Nova. ngikut ngikut di wikinya, wiki OSM. Oh Hmm, gitu. Sebelum Cuman Wiki OSM itu ada, saya ngisi itu di Bekasi dulu gitu loh. ini tuh ngaruh. Oh, tunggu. ini Wah, tuh ribet nggak juga ditampilin di tagnya ya. mana aja. Cuma bisa ditampilin di Open Railway Maps. Itu pun Open Railway Maps harus apa, kayak udah ada standarnya dulu dari kita. Terus nanti mereka baru bisa nampilin gitu. Ada sa- Railwaymap.org. ada Kalau di Open satu. Railway Map itu yang bagus di Jerman atau di pokoknya di Eropa lah. Itu banyak Iya, yang isinya. yang ada logo-logo itunya di mana? Yang ada Nah, logo-logo operatornya gitu juga sekalian kan? coba lihat di Eropa. Itu Di Jerman tuh terus yang Di U- pertama di kali di ini U- kayaknya. di US nggak sih yang lengkap Eropa ya? Eropa mana? Eropa. Di Diklik yang mana? signaling entrance protection itu yang di kiri. Nah, nggak zoom lagi. Nggak muncul lagi Jerman coba. Kemarin aku lihat tuh dia tuh sampai ada logo operatornya gitu loh. Misalkan kayak logo muncul logo dia tuh LRT kah atau KRL-nya kah gitu-gitu deh. Keren banget. Tapi itu di mana ya? Apa di Open Railway Oh, Map juga apa? Itu di signaling di sini tapi di map style yang signaling gitu loh. Cuman harus ngezoom sampai agak jauh ke dalam. oh iya, harus di zoom. Kayaknya di Nuremberg gitu yang udah sangat lengkap. Ya, di Jerman di Berlin coba. Oh, Berlin juga ya. Oh, saya ngeceknya kan standar yang paling bagus di OSM di Jerman yang dibuat sama Iya, Jerman. iya standarnya mah OSM paling bagus Jerman itulah. Nggak muncul ya. Oh, mana sih Berlin? Ke timur lagi. Timur ya? Köln, Dortmund. Kenapa nggak di search aja bang? Tunggu. Ini ya Berlin. Ya, Oh ya muncul. Berlin HBF. Oh ini. Oh, Nah, kan Tuh. sampai begitu. buset. Ini satu-satu Cuman dipetain. Iya, dapetin datanya susah tuh. Karena kan internal KAI sebenarnya yang punya data gini. Atau enggak dari survei iya sih. langsung. Ini dia khusus di Open Enrollment aja apa ada di OSM juga data ini 44202 ini. Paling masuk satu ini. Di OSM juga berarti ya? Ya, itu ada di data OSM juga. Tapi kalau untuk renderernya yang bisa ngerender itu ya ini ORM ini. Jadi ORM ini ngambilnya kayak sebagai salah satu renderernya OSM gitu loh. Hmm, Tugasnya ngerendering data-data OSM yang berhubungan sama perkereta apian si Open Railway Map ini kalau gitu. kalau kita mau metain di Indonesia kayak gini, surveinya berat juga ya.
Ya ini Ya, nggak. terlalu apa niche gitu. Niche. Masuk masuk ke rel harus kerja sama KAI ini mah kalau mereka mau. Itu pun itu pun Nggak yakin pasti banget sih. nggak tahu ya entah persepsi Soalnya mereka ini tuh data apakah data data nggak tahu data konfidensial entah apa. itu yang data-data yang di Bandung, yang di Kiara Condong itu saya dapatnya dari itu di depan ruangannya PPKA yang mengendalikan itu ada Oh, diagram ada gambarnya, stakeholder. Iya, Heeh. ada. ada gambar Seperti sekalian. Dan itu negara bisa juga. diakses dari peron. Jadi Heeh. umum bisa lihat itu gitu loh. Ah, Kan Australia, beberapa Australia stasiun juga nggak nggak ada. terlalu Tidak, lengkap Australia mah. nggak begitu konfidensial sih kalau saya perhatiin ya. Karena Hmm. bisa dilihat dari siapa siapa aja yang ada di peron gitu loh. Ya, cuma ya itu pemerintah tuh gitulah instansi government data kayak gitu aja udah susah banget dapetin data yang harusnya dipublikasi ya. Cari tahu aja akunnya akun OSM ini orang apa sih tadi? Coba aja di message kali aja dia apa namanya on Iya, yang ya. bikin page ini. Dia bikin panduan ini tapi emang yang data-datanya masih sedikit banget di Indonesia ya. Nah, Edit pertama kali bersama saya aja. trial mungkin di Bekasi. Kemudian setelah itu saya baru lihat ini muncul tanggal 10 Februari itu kalau lihat lognya. Log si halaman ini munculnya kapan. Baru-baru aja berarti ya. Iya. Ini 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 adalah Zoom ini bisa digeser nggak sih? Mana sih? Nah, View ini history. maksudnya dia bikin ini nggak bilang-bilang gitu. Nanti persepsinya bisa bisa beda nggak sih? Khawatirnya itu aja. Tunggu, Saya kayak sebenarnya suka gitu dengan ah, apa yang dia ajukan di sini. Cuman kan nggak bilang-bilang jadi Yang ganggu di aja stasiun sih mana? kayak dia itu ada Dia, komunikasi di dia Open OSM Asia nggak ya? nggak OSM ngomong-ngomong sih. Asia, OSM Asia. Siapa namanya? Eh, Tak- member aku cek dulu Agak member sampai ada nggak ya? doaku. Oh ya, kali aja ada di OSM Asia ini orang. Gimana sih cara cari member? Oh ini deh, member. Agak San Pedro aku ini siapa ya? Mungkin bisa dikontak juga ya nanti lewat. Soalnya kalau lewat message di OSM-nya itu sendiri maksudnya gitulah. Itu notifnya suka takut tenggelam gitu. Kalau misalkan bisa dikontak lewat channel lain gitu kan lumayan gitu. Ntar deh, Lumayan enak coba tanya di bisa lewat OSM Asia. Telegram. Join OSM Iya Asia nggak? juga ya. Iya udah saya sih udah gabung sih. Coba aja tanya. Anyone name Pedro aku. Aja diskusi tentang itu. Soalnya kan dia bikinnya Hmm, khusus Indonesia kan. Ya kali nggak ngobrol-ngobrol lah sama makanya itu. ya ya maksudnya walau mungkin bisa jadi dia orang lokal juga kan. Ya tapi setidaknya kita di kita dikasih tahu gitu biar bisa kontribusi bareng-bareng. Iya, kalau dia sendiri aja mateng dianya juga. Mungkin saya nanti bisa bantuin terjemahan ke Indonesia juga misalnya. Iya. Oh iya sih. This user is a member of Wiki Project Philippines. Oh, Filipina. oh, Iya, Filipina. Filipina. Aktif banget dia kayaknya aktif di Asia deh. Oh iya sih, Filipina fix Filipina ini mah. Ngomong-ngomong panduan gini, aku juga lagi bikin ini, yang panduan land use kemarin itu. Nanti mau dipindahin ke Hmm. mana? Ke Wiki, cuma baru setengah soalnya pusing juga nerjemahin kategori land use-nya Permen ATR ke OSM gitu kayak acak adul.
Aneh soalnya kategori-kategorinya kayak taman kecamatan gitu kan kan bisa di jadi satu sama taman kelurahan gitu-gitu. Ya tapi mereka emang kayak gitu kan. Nah ini nanti aku mau post di wiki atau di docs dulu nanti aku share ke teman-teman biar di komen atau ditambah ada yang tambah-tambahin lah gitu. Paling bulan depan mungkin kali ya. Ini Kita malah belum mentahannya ya, belum diterbitin. belum ada 3 part nanti ya. Cara Hmm. memetakan yang ada 3 kemarin itu yang separated, share not with road sama land use, share with other land use. Terus ada taggingnya, standar tagnya berdasarkan bukan berdasarkan ya, lebih ke tagging mana di OSM yang sesuai dengan kategorinya permen ATR itu. Biar nanti kalau orang-orang kadang government tuh suka nanya, ini nggak sesuai dengan apa nggak sesuai dengan pemerintah nih. Ini Pak ada panduan nih cek aja di sini kalau mau download tentang lindung ini tagnya kayak gitu jadi nanti jatuhnya. Kalau SPU apa kayak gitu. Oh, aneh-aneh juga banyak yang kayak apa ya? Ini tuh skalanya detail RDTR kalau nggak salah sampai ada pengembangan nuklir. Nah sama yang ketiga itu partnya yang kalau kita mau mengumpulkan data land use eh, ditambah dengan ground truth. Soalnya aku pernah pakai metode ini ground truth di Bali waktu itu. Ya share metodeku aja nanti kalau ada teman-teman lain juga yang mau menambahkan metode lain bisa langsung edit di Wikipedia nanti. Itu ada 3 itu intinya biar melengkapi data land use Indonesia. Soalnya miskin banget kita data land use di Indo itu mana sih land use. Sejauh ini sih kita kayak panduan-panduan gitu masih dikit ya selain yang OSM Tech Indonesia itu. Kita kan padahal kan banyak kayak ada di railway. Belum lagi jalur-jalur kayak pedestrian, sepeda-sepeda itu kan pusing ya kalau kita nggak punya panduan khusus kayak nyari-nyari lagi ke manual di mana di wiki OSM. Padahal Pusing sih. objek-objeknya keren. Sama ini juga tuh kemarin yang apa sih yang relation tentang sinyal-sinyal di jalan itu yang bukan bukan sinyal rambu-rambu, dilarang belok kiri, dilarang belok kanan. Nah ini line news mana sih line news OSM? Nah jadi gitu nanti kalau udah jadi draft itu nanti aku share lagi deh. Tapi intinya aku mau ngabarin aja Mas kalau Anjir, lagi proses itu. Ya, ini tuh yang di kalau soal Jus nih di Pulau Jawa juga belum lengkap gitu ya? apanya? Ya. Yang tagging tentang land use ini di Pulau Jawa juga belum lengkap ya? Kan belum Masih melengkap masih lagi. jelek ya? Kayak Yang di acak-acakan Pulau gitu Jawa deh. aja. Acak-acakan gitu deh pokoknya. Ini nih. Ini kan. Oh ini mah dia. Hmm, Ini mah itu Eropa. dia. Eropa jangan ditanya tuh. Ini tuh dia Bagus render. banget. Ini dia render tag-tag yang memang itu Linux. Walaupun tag aslinya itu Kia bukan Linux. Ada juga kan laser park. Hmm, Apalagi ya, natural wood, natural forest itu kan Linux juga masuk. Nah ini dia render kayak gitu. Nah kalau kita pindah ke Indonesia emang eh apa namanya? Mana ya? Apa nih dia? Iya. Nah tuh hampir kayak bolong-bolong gitu deh. Bahkan ada yang satu Bandung perumahan ini masih belum berubah yang kemarin itu. Yang di Di, Palembang udah dihapus kan? di Mana sih Jawa gini? aja begitu bolong-bolongnya, apalagi Eh, bukan di Jawa. Palembang belum ngupdate Lebih ternyata. buruk lagi. Dia udah ngupdate setiap berapa bulan sekali sih. Kok belum update ini ya? Padahal udah kubah. Yang kemarin aku mapping di Bali itu yang ini. Nah, tapi kayaknya dia nggak nampilin beberapa tag deh kayak apa ya? Mungkin belum update. Iya, belum update kali ya. Siapa sih? Padahal Hejit loh, Hejit ini kan yang bikin OSM analisis itu. Ini apa nih? Oh ini deh yang aku bikin. Oh ini yang udah update ini nih. Salah-salah. Bukan itu ini. Nah ini dia.
cuman berapa kelurahan ya kalau nggak salah ada 5 kalau nggak salah di sini. Nah jadi dia ngambil perjas itu kan tagnya bukan land use kan, tapi apa ya perjas itu ya? Uh, tag for komersial. Ya apa bukan ya? Oh land use ding, iya land use komersial. Pas lah berarti. Pantesan dikasih. Ini pada warna agak gelap ini. Gelap. Kalau misalnya udah full gitu, tampilannya bakal padat kayak gini nih. Kalau kalau siapa? Pak Wahyu kan suka metain apa sungai juga kan. Yang kemarin tuh apa yang petainan nama-nama sungai itu udah gimana kelanjutan itu? Kayaknya bawahnya nggak di sini lagi, belum masuk ya. Banyak sungai yang belum kasih nama juga kan. Padahal harusnya Banyak nanti itu. kita mau bahas itu apa namanya? eh Rencana ketemu offline setelah Lebaran. Cuman Mas Dinonya kayak belum bisa join hari ini deh. Nanti paling pas puasa kita obrolin lagi. Kalau di Jakarta pada bisa kan ya? Mas Abdi di mana? Domisilinya? Saya tuh di Sampai Tangsel sih, Kota Tangsel mah dekat atau lah. deket lah. Iya paling enggak selama ini kan emang kumpulnya kita tuh kan eh, kalau ada event formal dari PLI ya, Perkumpulan LSM Indonesia, belum pernah gitu yang kumpulnya itu ya karena emang kontributor-kontributor pengen ngumpul secara informal gitu ya ngobrol datang gitu kan jarang ya, hampir nggak pernah kan. Ya kan? Kayaknya hampir nggak pernah. Hampir Kalau nggak sama pernah sekali kan. nggak pernah. Iya, selain pokoknya kecuali ya itu dikumpulin sama PLI ada acara formal gitu, talk ya atau apa gitu, nah itu doang. Tapi kalau kayak kita sekedar kayak apa sih selain itu kopdar gitu belum pernah juga. Ya paling nggak ketemu orang-orang yang suka mapping di OSM tuh udah bikin lega lah ya ketemu orang-orang yang siapa aja. Minimal bisa ketemu dulu lah. Land use. Ada yang udah ngecek ngecek ini belum weekly. Apa yang baru ya? Ini yang postingannya Mas Nau yang di Telegram di post di weekly. Yang apa? Yang jam itu. Waduh. Ini tuh dia pakai smartwatch. Aplikasinya apa? Nah, itu saya nggak tahu merek jamnya apa. Kayaknya itu bawaan dari jamnya smartwatch. Hmm, Itu tuh selain bukan cuma kereta api sih, kemarin ngeliat juga pas di Solo itu dia di jalan raya juga nampilin nama jalannya sama batas kecepatannya. Jadi semua waste dia kedetek. Emang West di OSM Indonesia tuh di Indonesia emang udah ada max speednya? Apa dia pakai AI ya ngambil berdasarkan kelas jalan ya? Kemarin tuh di Solo, coba ngecek di Solo. Max speed. Apa sih tagnya max speed ya? Max speed. Nah. Max speed. Max strip speed. Underscore. Salah kayaknya deh, bukan underscore. Max. Katanya jalur rel di Jawa udah semua. Udah max speednya. Oh jalur jalur rel ya, kira jalan biasa. Nah, kalau jalan biasa, dia kedetek juga di jamnya. Wah keren juga ya. Dia pakai multiple API. Kayak Google pakai apa lagi?
Banyak sih. Nothing mouse. Banyak ini. 30 mega. Bisa keras nih. Banyak sih. Banyak data. Kebanyakannya itu ya, yang ngikutin jalur rel ya ternyata, Itu jalur kereta Iya. sih, Bang. yang kita isi itu. Jalan max speed 20. 120. Iya, ini Tapi kan itu ada juga tuh yang kebanyakan di rel. tol Cipali. Oh iya, Iya, Apa ada ini? tuh yang di tol Cipali. Tol Cipali. Coba. oh iya. Tol Cipali max speed. Mana max speednya 100. Lengkap juga ini yang ngasih tag ya. Ngeheng, hampir ngeheng laptop buka gituan. Kan hari ada orang dosen apa? Dosen Australia, orang Indonesia yang jadi dosen di Australia, nanyain aku, tapi udah lama 2 tahun yang lalu, nanyain data max speed di Indonesia buat analisis apa ya? Buat analisis ini ya, apa? Waktu tempuh eh, emergency vehicle, apa kendaraan emergency kayak apa ambulans sama damkar. Kan mereka kan kayak mau max speed ya monggo silakan gitu kan. Mau kayak max speed nggak apa-apa kan nggak dilarang kayak apa kayak nggak- mereka bisa robos lampu merah. Itu dia pakai untuk apa ya untuk itu kali untuk apa jangkauan dengan max speed segitu dia akan sampai ke titik emergensinya berapa menit. Tapi bagus sih kalau kayak gitu ya. Kalau data max speednya lengkap. Kalau dia mau terapin di Jakarta, tapi terakhir aku lihat 2 tahun lalu tuh belum lengkap kalau di Jakarta ya. Sebenarnya sih ada aturan umumnya gitu ya berdasarkan kelas jalan. Itu kan ada di Iya. UU LLAJ kalau nggak salah. Cuman di UU itu disebutin lagi, walaupun sudah dijelaskan di UU tersebut, tapi di jalanannya harus tetap apa dispesifikkan lagi asfal batas kecepatannya itu berapa untuk jalanan itu. Sejauh ini yang cukup rajin ngasih papan rambu-rambu batas kecepatan itu ya DI Yogyakarta sih. Itu yang cukup rajin tuh mereka. Tapi kalau provinsi lain pada nggak serajin itu. Papannya lengkap. Ya, saya tuh beberapa kali ke DIY cukup sering itu loh nemu apa papan batas kecepatan gitu loh. Ada Oh, jalanan kota yang harus 40, yang nggak boleh 50 gitu. kalau Ada papan juga gitu, yang di kalau kalau papan gitu kan masuknya sign ya. Itu kita ngetek speednya di jalan. Maksudnya kalau kalau di jalan kan pasti ya. Kita perlu Mm-mm. nambahin text sign titik papan itu juga itunya juga nggak? Sepertinya iya ya, perlu dua-duanya jadinya. Jadi lampunya ada di mana, lalu Iya. lampunya ngasih larangan kecepatan berapa. Kemudian si lampu itu berlaku untuk apa bagian jalan, segmen jalan yang mana gitu. Jadinya perlu double di note-nya dan di line-nya sepertinya ya. Kayaknya yang bisa metain kayak gitu cuma beberapa orang, hampir bukan beberapa lagi, kayak 1 atau 2 orang doang deh. Dikit yang meta-metain, yang jago meta-metain kayak gitu deh. Pengalaman. Hmm. Saya sendiri sebenarnya agak ya pengen gitu untuk ngasih tagging kecepatan maksimal di jalanan ya. Cuman kan karena apa papan rambu itu rambu batas kecepatan tuh jarang ada, jadinya saya ragu gitu. Mau diisi apa? Apa diisi sesuai ULAJ misalkan jalan perkotaan 50 gitu atau gimana?
Itu juga kan nggak ada panduannya ya. Iya, Banyak PR-nya kalau melengkapi data kayak gitu. nggak tahu lah. Seadanya aja dulu lah. Yang penting ada perkembangan dulu lah. Iya, Kita kan hitungannya masih merintis ya. iya betul. Ntar deh aku tanya ke POI kapan kira-kira kita ada ini kali ya, apa namanya? 5 minutes, 5 menit skill share. Jadi ntar kurang lebih ada 5 atau 6 orang, bahkan bisa banyak yang nge-share cara memetakan satu objek. Misalkan Mas Abed nanti nge-share dalam waktu 5 sampai 6 atau berapa menit, pendek lah nggak sampai 10 menit, cara memetakan railway. Terus nanti Mas Husni tentang signal atau apa rambu-rambu lalu lintas. Nanti aku land news ada siapa lagi Pak Wahyu Sungai. Jadi nggak building sama rot melulu gitu kan. Jadi kayak apa sih Menarik istilahnya sih. kayak kayak eh ya lah tau lah kan kayak 5 menit selesai lanjut lagi sampai selesai dalam sejam gitu. Jadi padat gitu. Nanti direkam terus diupload, upload. Tapi nggak tahu nanti aku coba wacanain deh kali aja ada waktunya nanti sekitar bulan apa gitu. Tapi harus di list dulu kira-kira objek spesifik apa yang mau kita up buat jadi eh, skill up-nya kontributor lain juga. Ini apaan? OSM gue itu apa ya? Oh, Kalau saya lihat sih, Mas Najar, sorry nih, baru ngomong. hmm, Max Speed saya kebetulan pernah metain juga di Jakarta sih. Eh Beberapa sih udah ada ya harusnya. Karena di Jakarta sign-sign Max Speed udah lumayan lengkap ya, terutama kalau di daerah yang elit. Ya kayak Max Jakarta Speed. Pusat, Selatan ada kok. Pakainya ya kalau mau validasinya pakai yang open aja, pakai Kartavia atau Mapillary udah lengkap kok. Kalau jalan tol sih udah lebih lengkap harusnya ya. Karena kan ada kamera juga. Oh iya sih udah lengkap ini. Nggak lengkap lengkap banget, maksudnya banyak. Ya, nggak lengkap banget, cuman ada lah. Iya jalan-jalan protokolnya. Karena kalau jalan tertiary itu max speed-nya ada, cuman kan kita nggak tahu batas max speed berlakunya itu sampai mana Ini ya. ini serius Max Speed-nya 25. Jalan terang. Iya, Max Speed 25 ini 25 kilometer per jam kan? Ya, itu Typo kali sama. ya? Nggak Typo kali mungkin. ya? Typo apa? Tapi komplek kali itu. Kerendahan loh. Max Speed 25 highway terang. Untuk sebuah highway terang, max speed 25 kerendahan loh. Kerendahan banget. Ya, 25 tuh kayak ini, kayak tukang galon jalan pelan-pelan 25 itu. Pertanyaannya, apa ada sekolah di situ? Terang loh. Ntar terang itu terang itu kan paling tinggi ya. Setelah di bawahnya tol. Tapi dia sepanjang apa dulu, Mas? Segmennya sih kayaknya panjang. Ini ada dua juga tadi yang 25. Ini juga Kalau 25 nih. Ini segmennya 60. pendek, ya mungkin bener ada sekolah atau apa gitu. Tapi emang harus, maksudnya tag itu kita berdasarkan segmen peralihan gitu kali ya. Tapi kan harusnya digeneralisir sih harusnya ya. Gak tahu sih. Kalau cuma segmen sepotong-sepotong gitu. Ini juga 25, 50.
Wah, ini bisa bisa bikin analisis bias nih. Kalau misalkan ada orang yang mau analisis jalan terang, tiba-tiba ada speednya 25. Tapi kalau di perumahan sekarang udah ada suka ada ini ya max speed juga ya Iya betul, tanda-tandanya gitu kan. di komplek ya. 20, 10, sekitar segitulah. Lumayan itu kalau datanya lengkap. Ini juga max speednya 5. Apa ini? Oh, jalan pinggir kereta. Jalan atau 5 kilometer per jam tuh jalan kaki ya kan? Iya, dorong motor. Hari ini siapa sih yang rajin banget nambahin max speed 5 ya? Harus harus selidikin kayaknya ini satu orang yang sama itu kayak gitu. Dia nambahinnya di jalan-jalan sempit gini loh. Tuh, Oh di gang ya iya living diganggang street ya? gitu. Biasanya mungkin dia pakai perkiraan dia jalan kali. Kalau gangnya kecil sih mungkin aja ya. Kalau yang cuman masuk motor supaya nggak ngebut kali. Motor pun sebenarnya bisa 15 di gang kecil gitu. Kenapa 5 kecil banget? Iya 10 tuh, 10 atau 15. 15. Biasanya kalau saya jalan naik motor di gang kecil gitu 15. Iya. 5 mah jalan kaki. Tapi kalau di gang itu standarnya apa ya biasanya? Nggak mungkin ada sign ya. Mungkin aja ada sih sign. Kadang saya di gang tuh ada sign-sign yang dibikin warga itu tuh. Iya cuma tandanya cuma pelan-pelan, banyak anak-anak gitu doang paling. Kalau di Iya, gang-gang informal ya, rumah-rumah padat apa namanya, rumah-rumah padat gitulah. kalau Cuma komplek yang iya, yang ini ya, service. banyak banget emang data-data yang ya untungnya kalau orang-orang yang baru tahu SM dia nggak akan sedetail ini lihat sih. Tapi kalau kita-kita gini kan lihat data kayak gini kayak gatel banget ya. Pengen dicek kenapa sampai 5 gini. Coba aja cek usernya mas sekali aja dari. Ini kalau misalkan dibalik gitu ya, user Eropa datang ke sini gitu meta Indonesia bakal itu mereka nih. Tiap hari mungkin bakal ada komen, "Woi, kenapa ini 5 gitu-gitu kan." Max speed ini juga 5. Penasaran siapa sih? Mana sih? Anjar di DM ini nggak orang Microsoft ya? Apa? Di DM DM SMA OSM. orang Microsoft nggak? Yang mana? Dia kayaknya salah satu editor Microsoft ya dari kayaknya bukan orang Indo sih. Tahu dia nanyain apa ya? Relation. Saya jawab pakai wiki aja saya kirim. Kayaknya mereka mulai aktif lagi. Tunggu, relation tentang eh Relation yang apa ya? Yang jalan apa yang pulau ya? Saya lupa. kayaknya ada tadi bentar ada chat iya ada chat gitu tadi nih tapi nanya tentang apa ya bentar aku cek dulu. Nih Oh, yang ngedit di itu chat juga. iya di chat tadi tapi bukan dia bukan nggak ngechat aku ngechat temanku yang di PLI bentar Nah, ini nanya dia nanya dari Microsoft Olivera. Olivera ya. oh bukan ternyata bukan bukan dia bukan nanya tentang tech nanya tentang dia mau download building footprint di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2024 buset Wah, bilang ini aku ini suruh pergi pergi ke planet OSM aja atau Geofabrik download sendiri sana download ngebulk se Asia ya kan nggak bisa bro. Ada nggak sih yang bisa bahasa harus Indonesia potong-potong ya. iya kalau kecuali dia punya ini ya kalau dia punya laptop spek dewa gitu baru bisa cover pas building yes in Indonesia itu bisa mungkin sekedar
Iya, dan 500 M. internetnya dewa juga. Tapi masalahnya dia itu pengen history. Kalau history kan di planet ya, kalau nggak salah ya, di planet kan yang ada apa data-data time series itu dia ada per tahun itu bisa kita download. Cuma gede banget kalau nggak salah per negara apa per kontinen gitu, per Asia kayaknya. Kita bisa download semua. Oh, itu dari Mas Novel. Spinuna Mereka. Apple Watch. Oh iya, Apple kan pakai OS kan ya. Apple Watch ya, Iya, Apple Watch. widget, speed meter and meter per hour. Ya. Oh iya sih. Eh, tunggu Apple itu gabung di Overture nggak sih? Overture Map. Apple masih jadi donatur besar WSM ya? Kode enggak ya? Nggak, rata-rata pada pindah ke Overture tahu. Tunggu Overture itu apa sih? Overture tuh sejenis OSM gitu, Mas. OSM, dia dia ngeklaimnya sih open map, cuma harus jadi member baru bisa ngedit tuh kontributor harus jadi member-member gini baru bisa ngedit termasuk card, ada Baru eh tahu saya. TomTom nggak masuk ya? Justru Oh TomTom TomTom. sekarang yang jadi Oh ini member dia TomTomnya. yang paling besar itu di OSM. Ya mereka intinya gabungin data lah, gabungin data apa namanya korporasi ini. Nah sama salah satunya juga OSM, termasuk kan Hot udah masuk juga nih, Hot sama apa ya satu lagi. Cuma emang ya itu kalau kita mau eh, apa namanya punya data satu Overture ini kita harus gabung jadi kontributornya gitu deh. Ngeditnya mirip-mirip kayak OSM gitu, Mas. Katanya sih mirip, cuma yang bisa ngedit ya yang tergabung di sini aja, yang jadi Yang daftar jadi didaftarin. member. Iya, data-datanya itu data-data kolaborasi organisasi-organisasi ini semua Hmm. gabung sama OSM. Gitulah. Oh, gabung. Berarti basic mapnya dari OSM juga jangan-jangan. Iya, OSM juga. Oh, dia lebih tematik kali ya. Iyalah tematik untuk kepentingan perusahaan kayak inilah ada Hyundai bahkan Hyundai, ada Hyundai. Kayak baru Hyundai deh yang masuk perusahaan mobil masuk ke open map gini. Dia buat ini kali ya buat dashboard map dashboardnya itu dia pengen data yang lebih lebih apa data API yang lebih murah gitu kan kalau ya Google kan mahal banget ya kayak gabung sini ke Overture ya ini intinya kayak untuk ini ya efisiensi biaya lah efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk API itu data narik-narik ke data-data dari yang dulunya pakai Google Maps semua sekarang jadi Overture gini Di Overture ini bagian dari OSM apa udah beda, Mas? beda kalau nggak beda-beda dia tapi kalau nggak salah dia ada semacam timbal balik semacam donasi gitu ke OSM Foundation kalau nggak salah ya Hmm. OSM Foundation terakhirnya gitu kalau nggak salah jadi kan Servernya intinya ini saya servernya ke link nggak sama si OSM? Misalkan ada editan di OSM, petanya dia nggak akan apa berubah apa enggak? kayaknya nggak Enggak ya? manual iya manual maksudnya editan mereka itu yang berubah yang mereka edit Hmm. di Overture itu yang berubah dari server Overture kalau OSM berubah ya mereka mungkin ada delay kali ya berapa lama berubahnya gitu mana sih OSM Foundation ada berapa sih Em, gimana cara lihat local chapter working group komite oh ini dia oh bukan board sih Vision. Oh ini dia current member of advisory board and their affiliation ada S3 masuk cuy orang S3 ada di sini Microsoft TomTom Gojek Mas Ian Komod Omli Mapbox Bolt Dia Fabrik Hot All Wipol Next Billion
UJS, radar, geotek. Maksar nggak ada ya? Next, next, Kagak ada dia. Dia cuman makainya doang. Next ini Indonesia bukan ya? Aduh, saya kurang paham dah. Bukan ya? Uh, Next, kayak kayak familiar. Oh bukan sih, bukan. VK Maps. Kayaknya kita mesti ada kopdar. Nanti kalau kita misalkan jadi kopdar yang pertama nanti habis Lebaran kita mesti agendain aja, misalkan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali gitu, biar hidup gitu kan, komunitasnya nggak eh, eksis lah gitu ya. Kalau kita post-post, emang sekarang kan walaupun secara legal tuh ada POI, tapi tetap aja eh, harusnya kegiatan-kegiatan offline itu ya kita bisa share foto-fotonya di OSM, di akun OSM POI, berarti akunnya Instagramnya POI. Kan kita nggak punya juga kan akun kontributor OSM Indonesia gitu, nggak ada. Itu untuk menunjukkan eksistensi. Soalnya yang di post di POI itu kebanyakan kan event-event situasional gitu kan, kayak seminar atau webinar. Ya semoga aja jadilah habis Lebaran nanti kita kumpul. Ini Mas Adi yang Ya, ya, mana nih? halo. Yang mana? Ada berapa? Adi di OSM. Lama suaranya nggak kedengeran. 10 menit lagi nih. Apa yang mau dibahas? Ada kabar terbaru nggak dari Weekly SM yang menarik gitu? Aku belum baca full nih yang minggu-minggu terakhir. Kabar terbaru. Citra satelit dari Bing nggak bisa diakses di OSM. Sampai sekarang. Nggak tahu, saya nggak pakai JOSM soalnya. Nggak tahu, cuma dapat kabar-kabarnya aja. Kenapa itu ya? Ada ada gangguan teknis kah atau dia kayak Tak- tanda-tanda mau tak- meninggalkan? Takutnya kayak Maksar. Makanya Hilang satu lagi. Maksar tanda-tanda. kabur. Efisiensi kan lagi tren sekarang nih. Aduh. Ini kayaknya kita bakal kehilangan Bing. Udah ada orang OSM-nya udah kontak ke Microsoft nih gimana nih, tapi belum dibahas sama Microsoft-nya. Wah, udah. Oh, Tapi di editor masih bisa ya? Editor bisa. Oh, cuma Nah itu Josem kayak nggak bisa. Lagi ngetren efisiensi. Kemarin sih Bing saya bisa ya, Mas Adi. Pakai Josem, Sekarang pakai nggak Josem. bisa. Nah itu udah lumayan panik ini komunitas di atas ini. Kayaknya bakal ditinggalin lagi kita nih. Iya. padahal padahal kalau ngedit di beberapa negara di Eropa tuh mereka ada citra khusus gitu ya, nggak pakai Bing ya. Sayangnya kita Nah di itu Indonesia, harus sayang kita di Indonesia nggak ada. harus diusahain. Biasanya tuh diusahain sendiri sih. Kayak satelit-satelit ngurusin satelit sendiri gitu. Kayak Copernicus kan sebenarnya bisa diakses ya datanya. Kalau paham cara ngolahnya. ya ada Sentinel itu kan. Sentinel. Oh iya, yang Sentinel 2 asal ya. Hmm. Saya pernah nyoba masih belum paham itu gimana cara ngilangin awannya. Putih semua, mendung, nunggu cerah aja kali ya. Kayak di mana gitu kalau kita di negara mana gitu kalau kita ngedit ID editor, dia citranya bukan Bing, otomatis kayak citra lain gitu. Itu tuh gimana ya maksudnya? Dia ditambahkan dari eh ID editornya manual apa kayaknya otomatis gitu aku lihat. Kayaknya udah ada
kontakkan sama pengelola ID editornya gitu. Biar kalau di daerah-daerah Oh. tertentu pakai yang defaultnya itu pakai yang citra satelit yang lain gitu. Nah, itu gimana caranya kalau Indonesia misalkan punya gitu, kayak misalkan orang BIG atau siapa, mereka punya tiap tahun gitu ngeluarin citra satelit yang bisa dipakai ya publik bareng-bareng, terus nanti didonasikan ke apa ke OSM Foundation, ditaruh di ID editor, itu harusnya gitu ya. Iya, harus kenalan langsung sama gatekeepernya ID editor sih. Gatekeepernya. Jadi ID editor tuh ada yang punya kuncennya lah, yang megang kunci semuanya gitu. Kalau mau nambahin sesuatu yang baru bisa hubungi dia langsung gitu, kontakkan di GitHub. Biasa gitu sih. Ih, padahal bagus sih kalau ada citra lokal gitu. Hmm. Ngandelin ngandelin Bing, emang ngandelin ngandelin yang lain, maksudnya kayak kadang kalau kita lagi mapping tiba-tiba error, bingung mau pakai apa. Sebenarnya mereka nombok loh selama ini buat ngasih ngasih citra satelit ke OSM, nggak kan bikin ngejalanin server kayak gitu kan nggak murah juga gitu. Kasian juga ya. Iya, makanya tuh yang waktu kemarin Maksar keluar itu kan pukulan telak juga buat kita. Kalau Bing hilang apa sih, kita sisa apa? Esri, apa? Sisa mengandalkan kemurahan hati para donatur supaya movement ini tetap jalan. Tapi Kayak kemarin kan Hot juga tuh bikin apa tuh pernyataan karena kayak kena efisiensi Trump juga lumayan keras itu. Hot oh nggak tahu iya, deh, sampai beritanya sampai masuk ke Weekly Weekly OSM gitu, kayak mohon-mohon. Wah berat USAID ini. USAID emang masuk salah satu donatur ya. Kayaknya. Jadi Hot itu bikin kayak semacam petisi gitu, mohon-mohon ke Trump jangan, intinya jangan dipotong gitu. Kayak gitu sih yang masuk ke Weekly OSM kemarin. Hmm. Jadi kita lihat masa era efisiensi global ini gimana untuk kelangsungan organisasi-organisasi besar yang biasa dananya tinggi kayak Hot gitu. Sama NGO-NGO lain yang mungkin dapat selama ini dapat dukungan dari Amerika, bisa kita lihat gimana perkembangan selanjutnya. Ada juga tuh, Kerjaan Elon Musk ya Pak. ada juga tuh ini platform yang open source yang Shahidi itu, yang platform crowdsource itu juga dia kan donatur utamanya USAID. Nah, sekarang US Nah iya udah itu. di cut, Uh-uh. bingung dia nih. Hmm. UKAID, oh jadi UKAID juga ya. Ini Tapi saya kalau belum pernah pakai Usahidi ini, belum paham cara pakai gimana. gampang kok. Cuma ya gitu Fungsinya buat masih apa ya? kayak WebGIS, cuma nampilin titik. Titik itu ada form surveinya, nanti ada foto, ada titik lokasi, terus kita bisa custom apa namanya, custom ya pertanyaan-pertanyaan itu loh, kayak form, kayak Google Form, kayak Kobo Collect, cuma dia emang kita dapat dashboard gitu, dashboard WebGIS-nya buat ditampilin di share ke orang-orang, nanti ada tampilannya gitu lah. Hmm. Kalau kayak gini biasanya saya pakai UMAP aja cukup sih. UMAP biasanya mah. Iya, kalau kita mau nampilin data internal. Oh. Yang Eh saya aku suka UMAP tuh ya, Yumap, ya UMAP, UMAP. Umap, ada Ah, update terbaru kan? update terbaru lupa, kayaknya ada sih, ada sih. Ada tadi mana tadi ya? Ada, aku lihat tadi. Yang Udah saya mau suka dari selesai. UMAP tuh petanya tuh peta Jerman tuh lebih bagus dari OSM yang default. Kayak jalan-jalannya lebih detail gitu dibanding OSM Karto yang sekarang default. Oke, lebih enak lah. Jalan Jerman, Jerman doang. Ah, bukan, jadi kayak bikin map style buat OSM, cuma itu lebih detail gitu tag-tagnya gitu. Oh, Jadi kalau dia ada di OSM yang garis garis jalan tuh nggak dibedain gitu. Di Jerman lebih strukturnya lebih rapi lagi gitu. Jadi ketahuan oh, I mana yang see. jalan kecil, mana yang jalan itu. Developernya keren sih itu berarti. Hmm.
Aku mau nanya dong. Kalian ada yang pakai Strava nggak? Ah, jarang lah. Pernah dulu cuma nggak pernah lari. Cuma nginstal doang kan harus kalau mau beneran make kan harus beneran lari itu kan. Saya jarang lari gitu. Ya, jarang Itu sih mas. itu tuh Tapi teman-teman banyak yang make sih. aku lagi apa namanya? Jadi di Strava itu sebenarnya prinsipnya kayak kita aktifkan GPS, nanti dia nge-track perjalanan kita kan, kemana kita pergi kan. Iya. Ah, Baru baru nanti orang itu dia mau apakah mau share, di share jadi kayak apa pos-pos sosmed gitu kan. Berarti kan ah. bakal ada file GPX-nya kan di belakang itu kan. Harusnya ya. Oh, oke oke. Aku lagi nyari cara tuh mau nge-download data Strava tapi kayaknya bakal bayar sih. Kecuali ngumpulin dari per orang gitu bakal lama. Aplikasi Ngambil lain data sih. sendiri atau ngambil data semua pengguna? Pengguna rencananya aku mau itu buat riset kan, buat penelitian. Nah, Oh iya iya iya. aku bakalan sebar form. Cuma seribet apa mereka akan Iya iya iya. tahu kan harus ekspor ke GPS Iya iya. gitu. Aku juga nggak punya aplikasinya, makanya aku bingung. Itu aplikasinya apakah bisa ngekspor terus kita bagikan tracknya ke orang lain itu apa bisa? Kalau bisa bagus sih. Setelah Strava pada make apa dah? Kayaknya Strava doang yang aku sering lihat orang-orang post gitu ya. Market leader emang. Ya, Market leader emang Strava nggak ada lawan yang nggak emang. Ada Nike Untuk di juga Indonesia juga. itu. Terus Xiaomi ada. juga punya Xiaomi Kalau Fit Xiaomi kan. namanya apa? Xiaomi Fit itu yang Xiaomi Fit. Oh, oke lah. Udah jam 5 nih. Kita kita close dulu ya untuk sesi hari ini. Nanti kita ketemu lagi pas bulan Ramadan. Nanti semoga Mas Dino bisa join kita bahas buat yang sejatuh jam full buat bahas yang kopdar kita nanti setelah Lebaran bulan berapa berarti? Maret April ya. Oke, makasih Ya. teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. itu Sih, Mas. Wah.